Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Nggih, Mas dan Mbak, mohon maaf kali ini kita melaksanakan perkuliahan lagi dengan metode daring karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Yang pertama, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita selalu utamakan berdoa, minta izin, meminta restu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rahmat hidayat dalam pembelajaran ini, bisa masuk, bisa manfaat dan juga mempunyai hasil yang signifikan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk bisa dengar suara saya nggih? Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa nggih. Kemudian paparan yang saya tunjukkan di screen sudah kelihatan di semuanya? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Kali ini kita akan membahas masuk ke penjurnalan buku besar sampai dengan nanti akhir. Jadi kemarin kita ketahui bersama bahwa Mas dan Mbak ini sudah melaksanakan pekerjaan tugas untuk menyusun template terkait dengan jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca lajur, neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, itu kemarin sudah dilaksanakan pada tugas 3. Kalau tidak salah saya ingat tugas 3. Tugas 3 atau tugas 4? Tugas 3 ya kalau tidak salah ya. Ada tugas 3, kemudian untuk yang tugas nanti untuk hari ini kita akan ada tugas untuk mengisi template-template tersebut dengan beberapa transaksi keuangan yang nanti akan kita share. Yang pertama saya contohkan dulu untuk bagaimana sih alur kerja penggunaan template yang sebenarnya telah Bapak Ibu atau Mas dan Mbak ini sudah siapkan sebelumnya. Sangat bagus saya lihat, template-nya juga sangat menarik. Tetapi saya belum cek itu apakah sudah mempunyai rumus atau belum. Oke, nanti coba Mas dan Mbak bisa ikuti untuk perkuliahan ini. Tetap nanti saya akan upload ini di YouTube bagi yang mungkin belum clear, belum jelas, atau mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang belum mengikuti. Jadi nanti ada kesempatan untuk bisa mempelajari melalui media online. Yang pertama, Mas dan Mbak, adalah dalam memulai sebuah penyusunan transaksi atau mungkin jurnal ataupun pelaporan keuangan, yang pertama kali dilihat, pertama kali disusun adalah daftar kode akun. Selalu di awal kita sampaikan bahwa kerangka konseptual yang ada di dalam penyusunan laporan keuangan yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat kebijakan akuntansinya dulu. Satu, kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu isinya ada alur, kemudian ada kebijakan dan sebagainya. Bagaimana kita mendefinisikan itu semua ada di kerangka konseptual. Setelah kerangka konseptual itu ada, kemudian lanjutnya adalah ke kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu yang seperti apa? Mas dan Mbak sebenarnya sudah pernah membuat kebijakan akuntansi itu adalah pendefinisian, kemudian bagaimana pengaturannya. Misal, ada aset. Aset itu definisinya apa? Kemudian pengakuannya bagaimana? Kemudian pengukurannya bagaimana? Penilaiannya bagaimana? Penyajiannya bagaimana? Itu Mas dan Mbak sudah laksanakan, sudah membuat itu di awal kali kita perkuliahan. Kemudian setelah aset itu adalah jenis akunnya. Kalau misalkan kita nanti mau membreakdown lebih detail lagi menjadi rinci, itu nanti akan muncul bahwa di bawah aset itu akan ada aset lancar dan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset-aset lainnya. Nah, itu nanti akan didefinisikan lagi, akan dijabarkan lagi. Misalkan ada aset lancar, isinya apa aja aset lancar? Ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan kantor. Kas itu yang seperti apa? Definisikan lagi.
Kemudian piutang itu yang seperti apa? Definisikan lagi. Bagaimana pengakuannya, bagaimana pengukurannya, bagaimana penilaiannya, dan juga bagaimana penyajiannya dalam bentuk penjurnalan ataupun dalam laporan keuangan pada posisi kolom debit ataupun kredit. Itu ya. Jadi setelah kita bisa memahami definisi, kemudian pengaturan-pengaturan yang tercantum di dalam kebijakan akuntansi, maka setelah kita bisa berhasil menyusun kebijakan akuntansi, langkah selanjutnya adalah menyusun daftar kode akun. Daftar kode akun itu sebenarnya sudah ada di setiap transaksi, di setiap unit bisnis atau unit entitas itu akan sudah ada. Tinggal kita memberikan kodenya. Contoh, kita selalu menyusun di awal bahwa untuk kas, kemudian ini kas itu di bagian mana nanti kita tunjukkan. Ini saya contohkan, misalkan kenapa masuk di sini. Nah, sebagaimana kode akun yang awal selalu kita sampaikan bahwa aset sama dengan utang tambah modal. Ini ada di kolom debit, ini ada di dalam kredit. Ini kodenya berapa? Kodenya 1, kodenya 2, kodenya 3. Modal itu sama identik dengan ekuitas. Ini kodenya sama. Ya. Kodenya sama. Aset 1 2 3. Ini saya refresh saja karena dulu juga sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Kemudian aset modal ini sebenarnya perolehannya dari mana? Modal itu ada berasal perubahannya ada di penambahan atas laba atau rugi ya. Ada perubahan modal, laba atau perubahan modal. Nah, perubahan modal itu diperoleh dari mana? Perubahan modal itu diperoleh dari modal, sama saja modal awal itu ditambah perubahan modal diperoleh dari mana? Adanya laba rugi. Laba rugi isinya apa? Pendapatan dikurangi beban. Ya, pendapatan dikurangi beban. Modal awal ditambah perubahan modal pendapatan beban. Karena ini sifatnya minus, yang di belakang ini minus sesuai dengan sifat asosiatif matematika, ini dipindah ke depan. Benar, ini sebelum ini masuk, maka ini saya turunkan dulu supaya nanti bisa nyambung. Jadi kodenya tetap sama, 1, 2, 3. Kemudian yang pendapatan beban 4 dan 5. Jadi kodenya sama ya, 4. Ini kode akan selalu sama. Dimanapun, di transaksi manapun, di perusahaan manapun, selalu aset akan dimulai dengan kode 1. Utang dimulai dengan kode 2. Modal dimulai atau ekuitas dimulai dengan kode 3. Pendapatan dimulai kode 4, beban kode 5. Kemudian muncul ini, karena ini minus, kita geser ke depan. Sehingga aset, sininya adalah beban, tadinya minus menjadi positif. Kemudian sininya adalah utang, modal, sama pendapatan. Utang, modal, dan pendapatan. Kodenya gimana? Kodenya masih mengikuti yang awal. 1, 2, 3, 4, 5-nya ditarik ke depan. 5. Jadi ini kodenya akan selalu sama di setiap ada transaksi akuntansi. Di perusahaan manapun pasti akan dimulai dengan kode ini. Isi belakangnya atau mungkin subkode rinciannya itu nanti akan berbeda-beda menyesuaikan volume ataupun kapasitas dari perusahaan, kapasitas transaksi dari perusahaan. Semakin banyak transaksinya, semakin banyak variasi transaksinya, bisa jadi nanti untuk digitnya akan lebih banyak. Kemudian kita kembali yang tadi. Sebelum kita masuk ke mana? Ke
daftar akun tadi, ini adalah rumusan atau yang kita kenal dengan persamaan akuntansi. Ini kita sebut sebagai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Ini selalu kita ulang-ulang Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu rumusan bagi kita semua untuk melakukan proses penjurnalan, koreksi, baik itu jurnal balik, jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan sebagainya, itu nanti akan kaidahnya adalah menggunakan kaidah persamaan akuntansi. Nah, kemudian ini saya contohkan ada beberapa contoh daftar kode akun yang ada di beberapa perusahaan. Ini saya contohkan karena kaitannya berkorelasi dengan tugas contoh soal yang nanti akan saya sajikan adalah ini. Kas. Kas itu adalah bagian daripada aset. Kas bagian daripada aset sehingga kode awalnya selalu dimulai dengan angka 1. Kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Kenapa kok masuknya 1? Kenapa kok masuknya 1? Ayo, kenapa kok masuknya 1? Karena apa? Karena asuransi dibayar di muka, kita hitung bayar yang belum terbebankan. Bayar apa? Membayar suatu beban tapi yang belum digunakan. Oke, ada lagi? Bahasanya betul tapi mungkin kalau dicerna agak sulit. Ada lagi? Karena asuransi dibayar di muka golongan harta. Iya, betul. Kenapa harta, Bu? Pertanyaannya adalah kenapa harta? Kenapa kok nggak masuknya utang? Kenapa nggak masuknya modal? Karena kita sudah membayar untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi kita belum menikmati dari asuransi itu. Belum menikmati atau sudah menikmati? Belum menikmati, Pak. Belum menikmati. Ya, jadi kayak kita itu punya piutang gitu. Kita punya piutang. Kita punya piutang ke mereka. Gitu? Ya, menurut saya Ada lagi? Ada lagi? Gini, tadi yang disampaikan betul seperti kita punya piutang. Jadi gini, kalau kita punya asuransi dibayar di muka, bahasanya dibayar di muka ya. Karena ada nanti di beberapa literatur ada juga nanti transaksi diterima di muka untuk pendapatan diterima di muka. Kalau yang misalkan beban-beban ini kaitannya dibayar di muka. Jadi contoh misalkan ini asuransi atau mungkin nanti ada sewa toko. Misalnya contohkan sewa saja lah. Atau mungkin asuransi tidak apa-apa. Pada saat misalkan kita membayar bulan apa? Bulan September, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. Kemudian kita bayar sebesar misalkan 12 juta untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Maka asuransi yang dibayar di mukanya kita catatkannya berapa? Kita bayarnya September 12 juta misalkan. September, Oktober, November, Desember. Berapa? Yang sudah menjadi beban berapa? Saya contoh misalkan ini. Saya buat satu. Ini ada ada transaksi pembayaran asuransi. Dibayar asuransi 12 bulan tanggal 1 September 2022. Nilainya misalkan 12 juta. Rp 12 juta. Kalau bahasa gini kita lihat ada garisnya misalkan. Garisnya itu yang sebagaimana dulu sempat kita gambarkan, ada ini untuk refresh supaya nanti teman-teman semua bisa memahami. Jadi ini awalnya adalah 12 juta.
Ini 12 bulan. Dua belas bulan. Kemudian dari 12 bulan ini kan selama periodenya adalah berapa periode, Mas, Mbak? Halo? Berapa periode? Halo? Halo? 1 periode, Pak. Ini 2 periode ya. Menggabungkan, kenapa kita sebut 2 periode? Karena ini ada yang 2022, yang ini 2023. Untuk akuntansi itu berakhir pada tanggal 31 Desember. Ini pun berakhir 31 Desember. Yang ini 2023, yang ini 2022. Ini posisi mulai dari 1 September. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat bahwa untuk ini untuk yang menjadi tanggung jawab di kita itu adalah ini. Bentar. Ini itu sampai bulan Desember. Ini yang sudah menjadi tanggungan kita, bebannya kita ada di sini. Ini menjadi beban 2022. Kemudian yang ini sudah kita bayar. Artinya apa? Kok kenapa masuknya di bagian aset? Kenapa kok tidak masuk ke bagian utang? Kenapa tidak masuk ke modal? Kenapa? Logikanya adalah pada saat, ingat definisi aset apa? Definisi aset adalah saat barang itu sudah diterima dan dikuasai oleh kita. Sudah diterima atau dikuasai oleh kita. Nah, sekarang kalau misalkan piutang itu sudah kita bayar, itu menjadi milik kita bukan? Halo? Milik kita, Pak. Nah, menjadi milik kita. Kita bisa menguasainya enggak? Gedung pun sama. Pada saat kita bayar sewa gedung, misalkan belanja sewa, beban sewa gedung dibayar di muka. Kita sewanya 5 tahun. Maka logikanya selama 5 tahun kita bisa menggunakan gedung tersebut enggak? Bisa menguasai gedung tersebut enggak selama 5 tahun jangka waktu sewa? Misal contoh, misalnya gedung itu kita sewa, kita bisa gunakan untuk kantor di situ, bisa kita gunakan untuk tidur, untuk kerja, kita bisa cat dan sebagainya sesuai dengan perjanjian awal. Artinya apa? Hak atas penguasaan asuransi ataupun gedung yang kita sewa atau yang kita bayar itu sudah menjadi kekuasaan ataupun penguasaan di kita untuk sementara waktu selama jangka waktu masa sewa. Jadi logikanya seperti itu. Kenapa masuknya kok aset? Karena itu akan menjadi aset kita. Akan menjadi aset kita dalam tanda kutip adalah aset sementara. Misalkan tadi asuransi dibayar di muka, kita bayarnya 12 bulan. Yang kenapa kok ini dibuatkan beban? Karena ini sudah digunakan. Beban itu adalah konsumsi atas aset ya. Beban adalah konsumsi atas aset. Aset yang kita punya sudah kita konsumsi selama 4 bulan. September, Oktober, November, Desember 2022. Yang 2023 ini sudah menjadi penguasaan aset yang kita punya, tetapi belum dikonsumsi atau belum digunakan atau belum dibebankan pada tahun yang berkenaan. Jadi maksudnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kenapa kok yang namanya dibayar di muka masuknya adalah sebagai aset. Tidak masuk di utang, tidak masuk karena apa? Karena terkait dengan definisi aset adalah setelah serah terima atau penguasaan dikuasai kepemilikannya untuk sementara waktu dalam jangka waktu masa sewa. Kemudian ada beberapa hal yang menjadikan kita diskusi metode pembebanan.
Ada yang model gini Pak, kita perlu sampaikan di awal karena nanti di penugasan akan beda. Metode pembebanan ada dua macam. Satu adalah metode aset, dua adalah metode beban. Metode aset ini mengartikulasikan, menghubungkan atau mengkorelasikan bahwa pada saat kita melakukan pembayaran, kita hanya melihat apa yang kita kuasai. Kalau misalkan metode beban adalah jumlah total semua uang yang keluar itu kita asumsikan sebagai beban untuk sementara waktu atau berdasarkan masa manfaat yang kita gunakan. Contoh, kalau itu mungkin agak bingung, kita contohkan soal. Soalnya adalah dibayar, soalnya tadi aja soalnya. Dibayar asuransi 12 bulan tanggal 1 September sebesar 12 juta. Jurnalnya apa? Dengan metode beban, dengan metode aset. Jurnalnya apa? Kita coba. Ada dua metode ya. Ada metode aset, metode beban. Kalau metode aset, kita ingat, kita berpaku pada definisi atas aset. Jadi berdefinisi pada aset. Asetnya apa? Kalau ada pembayaran asuransi 12 bulan tanggal 1 September 12 juta. Kita bayar tanggal 1 September, berarti semuanya asumsinya adalah 12 bulan. Maka jurnalnya apa? Kita menggunakan metode pendekatan aset. Maka asetnya lah yang ditaruh di depan. Asetnya lah yang kita tekankan. Nah, kalau misalkan ada pembayaran asuransi 12 bulan, tanggal 1 September jumlahnya 12 juta untuk 12 bulan. Maka di transaksi ini kita bisa mendefinisikan asetnya apa ya? Ada yang tahu? Halo? Ya, asetnya adalah, karena tadi kita membahas ini, asetnya adalah ini sebagai aset, maka asetnya apa? Di sini asuransi dibayar di muka. Nah, ini asuransi dibayar di muka, debitnya adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya adalah kas. Bagaimana dengan metode beban? Bebannya apa kalau seperti ini? Halo, ada yang bisa bantu? Betul, beban asuransi. Nah, ini ya beban asuransi dengan kas. Nilainya sama. Yang ini nilainya 12 juta. Ini 12. Yang ini juga 12. Sama, semuanya sama. Kita tunjukkan sampai dengan akhir. Sama enggak nanti hasilnya. Ini jurnal awal. Kemudian metode aset. Tetapi catatannya adalah kebijakan untuk penggunaan metode beban atau metode aset, ini harus konsisten, tidak bisa bolak-balik. Di awal tahun menggunakan metode aset, di akhir menggunakan metode beban, tidak boleh. Jadi kalau misalkan ini ya akan menjadi konsisten selama perusahaan itu berjalan. Kalau misalkan ada perubahan, itu harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan, ada penjelasan di situ, pengubahan kebijakan akuntansi atas pencatatan. Ini misalkan ini. Kemudian kita ambil ada jurnal penyesuaian. Ternyata tanggal 31 Desember kita perlu menyesuaikan. Kenapa? Karena di sini kita harus bisa mengkorelasikan bahwa matching revenue cost-nya
beban pada tahun 2022 harus dikorelasikan dengan pendapatan 2022. Tidak bisa kita mengkorelasikan beban yang seharusnya itu sampai dengan 2023, tapi kita catatkan di 2022. Itu nanti tidak nyambung. Nah, pada saat 31 Desember maka kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Coba jurnal penyesuaiannya berapa? Jadinya berapa kalau dengan kasus ini? Asuransi dibayar di muka, kas. Harusnya asuransi dibayar di mukanya berapa? Bebannya berapa? 12 bulan ini. Ada yang bisa bantu? Sebut nama. Halo? 4 juta. Apa? Jurnalnya apa, Bu? Mbak siapa ini? Mbak siapa ini? Halo? Yang 4 juta apa nih, Mbak? Jurnalnya gimana? Halo? Kalau misalkan kita melihat di sini, jurnal asuransi dibayar di muka, maka kita titik beratnya adalah asuransi dibayar di muka. Di awal kita mengakui bahwa asuransi dibayar di muka adalah 12 juta untuk 12 bulan. Tapi ternyata di akhir tahun 31 Desember, kita lihat sebenarnya berapa sih asuransi yang dibayar di muka? Oh, ternyata asuransi dibayar di muka itu adalah hanya sebesar ini 3 bulan, ini 4 bulan, berarti ini 4, yang ini adalah 8. Ya, ini 8. Sehingga asuransi dibayar di muka itu harusnya hanya ada 8. Hanya ada 8 juta, bukan 12. Maka kita koreksi. Supaya asuransi dibayar di muka itu menjadi 8, maka asuransi dibayar di muka harus dikurangi sebesar 4. Sebesar 4 ya. Nah, bagaimana cara menguranginya? Karena asuransi dibayar di muka ini tadi awalnya ada di posisi debit, untuk menguranginya maka kita harus geser ke posisi kredit. Nah, posisi kredit sebesar 4 juta. 4 juta. Betul, besar 4 juta. Kemudian isinya sini apa? Ini adalah yang digunakan selama tahun 2022. Namanya adalah Beban asuransi. betul, beban asuransi. Beban asuransi sebesar 4 juta. Sehingga nanti di buku besarnya saldo akhirnya berapa? Untuk asuransi dibayar di muka, buku besarnya nanti beban asuransi nilainya berapa jadinya? Di sini beban asuransi hanya 1 ya. Hanya 1 ya. Beban asuransi nilainya adalah berapa? 8 juta. Beban asuransi nilainya berapa? Buku besar. Ini 4 juta. 4. Kemudian asuransi dibayar di muka berapa? Dibayar di muka adalah ini beban asuransi posisinya ada di debit ya. Berarti ini posisi di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka berapa? Debitnya adalah 12 juta dikurangi dengan kreditnya 4 juta. Berarti berapa? 12 kurangi 8? 12 kurangi 4? 8. Posisinya ada di debit atau kredit? Posisinya ada di debit, betul. Sebesar 8. Besar 8. Kemudian kasnya ada di debit atau kredit? Kredit. Besarnya berapa? 12. Nah, gini ya. Kemudian kita coba bandingkan dengan yang di sini, yang dengan menggunakan metode beban. Sama enggak? Contoh, jurnal penyesuaian. Kita menggunakan awal kita sudah mencatat beban asuransi.
12. Harusnya beban asuransinya berapa, Bu? Harusnya kan 4 ya. Maka kita kurangi. Supaya beban asuransi ini menjadi 4, maka ini harus dikurangi berapa? 8. 8. Maka kita harus mengurangi ini 8. Sehingga karena tadinya awal ini beban asuransi di debit, untuk mengurangi menjadi 4, maka kita masukkan beban asuransi ada di kolom kredit. Nilainya berapa? 8. Ayo, 4 atau 8? 8. Karena apa? Karena beban asuransi debit ini awalnya 12. Kita harusnya membukukan beban asuransi sebesar 4. Sehingga beban asuransi yang 12 ini harus dikurangi berapa supaya hasilnya 4. Atau dengan kata lain beban asuransi 12 ini ada nilai 8 juta yang digunakan untuk dibayar di muka. Ya, kredit berarti ini 8. Gitu ya. Bener ya? Terus lawannya apa? Debitnya apa? Asuransi dibayar di muka. Oke, betul. Asuransi dibayar di muka. Nilainya berapa? 8 juta. Oke, 8. Betul. Sekarang kita lihat buku besarnya. Sama enggak nanti dengan buku besarnya? Buku besarnya. Beban asuransinya jadi berapa, Bu? Tadinya debit 12. Ya, 12 kan ya, debit ya. Dikurangi bagian kredit 8. Jadi beban asuransi tinggal berapa? 4. Tinggal 4. Sekarang asuransi dibayar di muka. Di sini enggak ada. Enggak ada. Asuransi dibayar di muka di sini hanya ada di kredit. Asuransi dibayar di muka. Kredit. Berapa ini? Debit, Pak, 8. Ini debit ya. 8 ya. Oke. Kasnya berapa? 12. Sama enggak? Sama kan? Nah, sama 4, 8, ini 4, 8. Jadi artinya tidak ada permasalahan Mas dan Mbak itu mau menggunakan metode. Kadang gini, Pak, saya menjurnalnya di awal menggunakan asuransi dibayar di muka dulu sama kas. Gimana Pak, salah enggak? Ada yang menjurnal beban asuransi dulu. Enggak masalah, semuanya benar, enggak ada masalah. Selama itu dikorelasikan dan konsisten dari awal sampai akhir. Ya, jadi nanti kalau ada tugas, silakan jangan itu nanti hasil akhirnya pasti akan sama di neraca saldo ataupun neracanya akan sama. Tetapi di awalnya mungkin beda. Ini kan jurnal awalnya beda, penyusutannya beda, tapi hasil akhirnya sama. Gitu ya, Mas Mbak ya. Kemudian setelah masuk ke sini, sebelum masuk ada yang dibingungkan enggak? Coba. Ada yang masih bingung enggak? Ada yang masih bingung? Enggak ada? Sebentar, saya tak ngecas laptopnya dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Ada yang daftar akun. Nah, ini daftar akun sudah kita coba contohkan, ada kas dan sebagainya. Kas 1 kode 1, ini kode 1, kode aset semua ya. Ini kode kas 1 kode aset semua. Mesin cuci itu sebagai peralatan mesin, itu juga kode 1. Utang dimulai kode 2, utang kode 2. Nah, ekuitas pemilik ini adalah kode 3, modal, privé juga bagian dari modal.
Nah, pendapatan jasa, pendapatan itu adalah kode dari 4. Beban iklan, kodenya adalah beban 5. Beban sewa, ini 5. Kalau ada beban telepon, beban listrik, dan sebagainya, nanti menggunakan 51, 52, 53, dan seterusnya. Pendapatan pun nanti ada. Pendapatan jasa 1, 2, 3, 4, maka 41, 42, 43. Misalkan lebih mau detail, pendapatan jasa ada operasional, non operasional, maka yang operasional 41 misalkan, nanti di breakdown lagi. Nanti bisa lebih lanjut. Nah, setelah ini kita punya, pastikan ini kita punya dulu. Pada saat nanti Mas dan Mbak itu membuat bekerja di dalam sebuah perusahaan, pastikan cek dulu chart of account-nya. Jadi daftar akunnya cek dulu, kebijakan akuntansinya pelajari dulu. Kalau itu belum ada, maka buat dulu. Kemudian yang ketiga adalah kita coba menggunakan transaksi sampling, misalkan transaksi ini. Nanti minta tolong masing-masing ada yang membantu saya untuk menjurnal ini untuk dalam kelas ini. Sebut nama, kemudian nanti bisa menjawab. Silakan. Yang pertama, ini ada kasus tanggal 1 Desember 2021, perusahaan tersebut diberi nama Nabil Laundry, karena yang punya adalah Nabil. Selama bulan Desember 2001, transaksi yang terjadi pada Tresno Laundry atau Nabil Laundry adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, Tuan Nabil menginvestasikan uang tunai ke perusahaan sebesar berapa ini? 200 juta. Sebesar 200 juta. Ya, silakan. Ada yang bisa bantu jurnalnya apa? Sebut nama. Saya, Pak. Nama, sebut nama dulu. Saya Pak Indiana Rizky, NIM 4321026. Ya, Mbak Rizky kelas? Kelas A apa B? bentar, Pak. A apa B? Praktikum A atau praktikum B? A. A, monggo. Mbak Rizky silakan. A. Jurnalnya apa? Kas di sisi debit. Nama keterangannya apa? Keterangannya apa dulu? Kas. Enggak, keterangannya dulu. Ini kan ada keterangannya. Coba, keterangannya apa dulu? Ini mau langsung ini? Oke, langsung. Keterangannya apa dulu? Saya coba sebutkan dulu. Investasi, misalkan ya, ini saya contohkan. Investasi, atau mungkin nanti aja di bagian akhir. Apa Mbak? Tadi kas? Kas. Di sisi debit. Nilai? 200 juta. Terus? Dan modal di sisi kredit. Modal 200 juta. Nabil 200 juta. Modal Tuan Nabil sisi kredit 200 juta. Oke, betul. Misalkan nanti mau dikasih keterangan di bawah sini, misalkan ya, investasi Tuan Nabil sebesar 200 juta berupa uang tunai. Gini ya, misalkan nanti kasih keterangan ini ya. Boleh silakan nanti. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Rizky ya. Iya, Pak. Mbak Rizky. Indiana Rizky. Kelas A ya. Oke. Terus lanjutnya. Lanjutnya, nomor 2. Transaksi nomor 2. Membayar sewa toko untuk bulan Desember sebesar 10 juta. Saya Pak. Saya Pak. Nama.
Umi Febrian. Siapa? Umi Fikriya. Siapa? Halo? Nafinatul Hiza. Irfo Febriani, Pak. Eh. Arlinda, Pak. Bentar, saya lihat dulu. Siapa ini yang tadi? Ini bisa raise hand nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Tolong tulis di chat aja yang mau itu biar cepet. Tadi Mbak Rizky ya, 1 Rizky Sintiana Rizky. Yang kedua monggo Mbak, siapa yang itu? Mohon bisa ditulis cepat di chat. Sintiana Rizky kelas A. Oke. Lanjut. Siapa? Nah ini monggo Mbak Umi Fikriah, silakan. Silakan Mbak Umi Fikriah. Tanggalnya berapa? Tanggal 2. Tanggal 2, oke. Tanggal 2. Transaksinya membayar sewa. Mau metode beban atau metode aset? Ini asumsinya metode beban. Berarti Sewa toko. beban di posisi apa? Debit atau kredit? Debit. Beban sewa ya. Beban sewa, oke. Terus nilainya berapa? 10 juta. 10 juta. Terus Di posisi kredit itu kas. Kas. Nilainya sama ya? 10 juta. Oke. Ini dibayar sewa toko untuk 12 bulan atau untuk 10 bulan lah biar nggak sulit. Untuk 10 bulan. Saja lah, nggak apa-apa. Deh, oke terus. Nah kemudian ini saya ambil satu contoh dulu. Ini kas sama ada kasnya ada 2. Sekarang jangan lupa pada saat kita membuat ini kita perlu setelah ini kita buat kita paralel dengan mengisi memposting ke Buku besar. Oke, kita coba posting langsung ke buku besar. Buku besar itu isinya adalah masing-masing akun ya, masing-masing akun. Contoh misalkan saya tunjukkan adalah di sini. Kas. Kita buat kode akun untuk buku besar kas. Nama akunnya apa? Kas. Kode akunnya berapa? 11. Kita lihat kode akunnya berapa? 11. Nama akunnya kas. Kita lihat buku besar. Nah, sudah ya. Sekarang tanggalnya. Nah, kita sekarang mulai membuat rumus. Tanggalnya, kita buat bulannya. Misalkan ini bulan Desember. Nah, kita lihat, kita tinggal sama dengan buat untuk jurnal umum bulan Desember. Ya. Tanggalnya berapa? Tanggalnya kita samakan. Tanggal sama dengan untuk transaksi jurnal tanggal berapa? Ini yang ada kasnya 1 sama 2 ya. 1, klik tanggal 1. Keterangannya apa? Nah, keterangannya kita isi di sini. Keterangannya adalah investasi sebesar ini. Nah, keterangan ini misalkan ya. Kemudian kodenya mana? Karena ini bentar, maaf. Ini yang pertama selalu dimulai dari saldo awal dulu. Tak ulangi dulu. Karena ini tidak ada saldo awal ya, maka kita tidak ada saldo awal ya, kosong ya. Saldo awalnya kosong karena ini perusahaan baru berdiri. Beda nanti pada saat perusahaan ini sudah jalan. Saldo awalnya kas itu kode saldo normalnya di debit apa kredit? Debit, Pak. Debit ya, betul. Debit. Berarti ini 0 ya. 0. Kita isi 0. Kita isi 0. Sekarang investasi Tuan Nabil sebesar 200 juta. Nah, ini tinggal ini. Kemudian nilainya berapa? Nilainya berapa? Kas 200 juta. Kita pakai rumus ya. Posisinya di mana ini? Di
debit. Debit. Maka kita sama dengan rumus sama dengan jurnal umumnya 200 juta. Oke. Sekarang kita rumus yang belakang. Rumus yang belakang caranya gimana? Sama dengan saldo normalnya berapa? Debit ya. Saldo normalnya debit ya. Kita pasang saldo normal di debit nih. Kita pasang ini, klik. Kemudian ditambah. Kalau ditambah berarti masuknya ke debit atau kredit? Saldo normal. Kalau saldo normalnya debit, maka ditambah saldo normal yang ada di debit ya. Debit. Kemudian kalau ada kredit berarti dikurangi kredit karena mengurangi saldo. Gini ya. Klik. Nah, 200 juta. Kalau ini saldo normalnya ini, maka semua pasti akan isi, semua ada di saldonya adalah di debit. Kenapa ini kita cantumkan ada kredit? Untuk latihan kita. Jadi jangan sampai salah. Walaupun sebenarnya untuk buku besar itu saldo itu hanya satu. Di sini aja. Nggak ada saldo debit kredit. Ini saya contohkan supaya kalau misalkan ada yang keliru muncul di sini saldo normalnya kas itu debit, kok ada kreditnya di sini, berarti salah. Ya, ini sebagai latihan 200. Oke, sekarang yang kedua, ada transaksi jurnal umum yang kedua. Ada lagi kas, ada ya, tanggal 2 ada kas, maka kita isi tanggalnya sama dengan tanggalnya dulu. Oh, sebentar. Nah, sebentar. Nah, saat ini buku besar ini sudah dimasukkan ke sini, jangan lupa di kolom referensi kita tulis isi kodenya berapa? 11. Jadi ini menunjukkan bahwa ini itu sudah diposting ke buku besar. Kemudian yang kedua kas ya, yang kedua kas. 2 sama dengan yang nomor 2 kas. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya ini. Dibayar sewa toko untuk 12 bulan. Klik. Ketemu ini. Kemudian debit apa kredit? Kredit. Maka kita lihat sama dengan jurnal umumnya ada di kasnya di kredit. Oke. Saat ini sudah dipindah, tinggal ini kita tarik ke bawah. Jadi 190 dan seterusnya nanti ini kita tarik ke bawah terus. Kalau nanti misalkan ini ada nilainya ada perubahan, kita tarik ke bawah nanti akan ketemu otomatis. Kemudian jangan lupa di sini ditulis kode 11. Kok yang 11. Nah, lanjut. Saya contohkan yang buku besar kas saja karena kas banyak. Terus yang transaksi berikutnya untuk membeli mesin cuci senilai 25 juta. Siapa ini? Yang di chat ada? Siapa namanya? Mana? Namanya mana? Belum nulis. Tadi Umi Fikriyah ya. Ayo monggo ditulis, Mbak. Umi Fikriyah. Kelas apa Umi Fikriyah? Kelas B, Pak. Kelas B. Sekarang lanjut yang ini siapa tadi? Safinatul Iza, silakan. Wis, hebat. Safinatul Iza. Safinatul Iza. Sebentar. Nomor tanggal berapa ini? 3. Monggo. Apa? Tanggal 3 merupakan transaksi pembelian peralatan berupa mesin cuci sehingga mesin cuci berada di debit. Namanya kas karena untuk bentar, peralatan. Misalkan ini ya mesin cuci, posisi debit ya. Berapa nilainya? 25 juta atau berapa? 25 juta. 25 juta. Masuk di aset ya, karena masuk di sini. Oke, terus kreditnya apa?
kasnya kredit 10 juta. Terus sisanya utang wesel. Kasnya kredit besar nilai berapa? 10 juta. Terus utang wesel berapa? 15 juta. 15 juta. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Untuk utang weselnya kan itu ada bunganya, berarti Terus debitnya nambah, ada beban bunga sama beban bunga, terus sama apa? Sama kas, Pak. Sudah dibayar belum? Belum, berarti masih sama utang bunga. Nah, utang beban bunga berapa sama utang bunga berapa, ayo? Beban bunganya berapa, utang bunganya berapa? Enam bulan ya. 6 bulan ya. 6 bulan berarti ngitungnya gimana? 12% itu selama setahun ya. 12% itu setahun. Berarti 6/12 kali 12% dikali sama dengan 6 dibagi 12 kali 12% kali 12% terus dikali 15 juta. 12% kali 15 juta. 900.000 ya. Pinter nih Mbak. Siapa ini? Safinatul ya. Ye. Ini ketemu 900.000. Bunga sama bunga. Oke, itu ya Mbak. Sekarang masuk ke buku besarnya sekalian. Ini dibeli peralatan ya. Dibeli peralatan mesin cuci. Yang ini di pembebanan bunga. Ini pembebanan bunga ini bisa nanti dicatat pada saat menggunakan jurnal penyesuaian bisa, tapi ini akan lebih tepat dicatat pada saat terjadinya transaksi. Kenapa? Karena di awal sudah diketahui bahwa nilai yang digunakan untuk bunga sudah diketahui di awal, sehingga akan lebih baik kalau ini dicatat di awal. Oke, betul Mbak Safinatul Isa. Sekarang lanjut ke buku besarnya Mbak Safinatul. Monggo, kalian. Apa? Tanggal 3. Tanggal 3 ini sama dengan jurnal umumnya yang mana? Yang ada kasnya. Ini ya. Nah, dibeli peralatan mesin cuci ya. Untuk bayar mesin cuci. Kasnya berapa? Debit atau kredit tadi transaksi jurnal umumnya? Kredit. Berarti kita pasang di bagian kredit. Kita kasih sama dengan jurnal umumnya di bagian kredit sebesar berapa? 10 juta. Nah, kita tarik ke bawah. Tadinya 190. Ada kasnya keluar lagi. Sehingga turun menjadi 180. Dan seterusnya. Kemudian
transaksi berikutnya. Terima kasih, Mbak. Yang nomor 4. Saya, Pak. Nama? Nurrohmah Hidayati. Nur mana ya? Nurrohmah Hidayati. Oke. Silakan nomor 4. Membayar premi asuransi untuk 1 tahun. Pakai metodenya apa? Mengikuti yang tadi ya, di atas menggunakan metode beban, berarti pakainya ini sama metode beban. Atau jenengan mau pakai metode aset silahkan juga. Monggo, enggak apa-apa buat latihan. Beban nggak apa-apa, Pak. Beban, oke. Terus? Beban asuransi pada kas. Beban asuransi pada kas. Ini dibayar asuransi yang 12 bulan. Oke, nilainya berapa, Bu? Boleh lihat yang tadi, Pak? Iya. 12 juta ya? 12 juta. Oke, 12 juta. 12 juta. Yang ini 12 juta. Sekarang masuk ke buku besar. Oh, yang tadi belum dikasih kode rekening ya? Maaf, lali saya. Kode rekeningnya ini 11. Oke. Yang ini beban beban asuransi sama kas. Kasnya tanggal 4 ya. Jurnalmu tanggal 4. Oke. Terus bunyinya adalah transaksinya dibayar asuransi 12 bulan. Debit apa kredit? Kredit, Pak. Kredit. Kita sama dengan 12 juta. Kita tarik lagi menjadi 168. Kemudian jangan lupa di sini kasih referensinya 11. Oke, betul. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10. Nah, tanggal 10 nih. Iya, silakan. Menerima tagihan. Siapa ini? Siapa namanya? Isa Putri. Siapa ini? Halo? Sudah nulis belum? Saya, Pak. Sudah nulis belum? Saya sudah menulis. Siapa namanya? Saya Putri. Oke, Mbak Isa Putri. Ini Ya, kelas apa ini? Pripun? Kelasnya A, B? Kelas A, kelas A. Oke, kelas A. Bariki kok, Pak? Oke, tanggal 10 ya? Tanggal 10. Apa jurnalnya? Menerima tagihan. Yuk. Nah, berarti beban iklan kok, Pak, sama kas. Beban iklan. Ya, di debit. Debit. Itu tadi berapa, Pak? Beban iklan 2 juta ya? Ya, 2 juta, betul. 2 juta. Oke, 2 juta. Ininya apa? Kreditnya? Ya, terus kreditnya kas. Kas? Ada tulisan dibayar enggak? Oh, tidak. Oh, berarti utang ya, Pak? Ya, karena bahasanya ini tagihan, menerima tagihan, berarti ini adalah utang. Oke. Utang usaha. Utang usaha. Nilainya berapa, Bu? 2 juta ya? 2 juta ya? 2 juta, Pak. 2 juta. Oke. Di buku besarnya ada enggak untuk ini kas? Enggak masuk ya? Tidak ada. Enggak ada. Nanti ada sendiri buku akunnya sendiri yang untuk beban sama utang ya. Ini saya enggak buat yang ini dulu. Oke, lanjut. Selanjutnya transaksi nomor 10. Transaksi nomor 20. Saya, Pak. 20. Bentar. Nama Adinda. Ini sebentar. Ini dulu Mbak Zima Marquiza. Zima Marquiza. Silakan Mbak Zima.
Bentar. Diterima tagihan koran. Oke. Nomor 20 Zima. Zimki, maaf Zimki. Apa? Enggak, Mbak. Drive sama kas. Drive sama kas. Drive-nya apa? Didapat. 7 juta. 7 juta. Ininya kasnya 7 juta. Gratis. Oke. Brief itu bagian dari modal ya, kode 3 ya. Oke, terima kasih. Berarti ini ada kasnya. Oke, buku besarnya, Mbak. Tanggal 20 ya. Tanggal 20. Ininya berarti sama dengannya, jurnal umumnya diambil brief. Kemudian di posisi debit apa kredit? Kredit sebesar 7 juta. Oke. Kita coret lagi ke bawah. Jangan lupa dikasih kode referensi 11. Oke, terima kasih Mbak Simki. Terus lanjut lagi. 22, tanggal 22. Saya, Pak. Sewa toko, bentar. 22, bentar. Tanggal 22. Ini Mbak, sebelahnya Dewi Ratih ya, Mbak Dewi Ratih. Saya urut ini aja dulu. Mbak Dewi Ratih, biar urut. Mbak Dewi Ratih, silakan Mbak. Dewi Ratih, kelas A ya? Kelas A apa kelas B? Iya. Kelas A ya? Kelas A, Pak. Oke, Dewi Ratih. Tanggal 22, beban sewa sebesar 24 juta, debit. Beban sewa, bentar Bu, jangan cepat-cepat Bu, ini saya nulis nih Bu. Beban sewa, apanya Bu? Beban sewa sama apa? Beban sewa sama apa? Kas. Benar, beban sewa sama kas. Dibayar sewa ya. Sebesar 24 juta. Sebesar 24 juta. 24 juta. Untuk 3 tahun. Oke, sekarang masuk ke buku besarnya. Ada kasnya ada ya? Berarti buku besarnya sama dengan tanggal 22. Oke, terus ini keterangannya kita isi. Dibayar sewa 12 bulan. Nah, debit apa kredit? Kredit. Nilai 24 juta. Karena kita tarik lagi ke bawah. Nah, 137. Kemudian jangan lupa hasilnya dikasih referensi kode akun 11. Oke, lanjut lagi. Matur suwun. Kemudian tanggal 29, tanggal 29. Tanggal 29. Saya, Pak. Nama Mbak Vita sudah belum? Belum, Pak. Iya, Mbak Vita kelas apa? Kelas A. Kelas A, Mbak Vita. Oke, apa Mbak? Membayar tagihan bulan Berarti itu untuk yang telepon, beban telepon di sebelah debit sebesar 200.000. Beban telepon 200.000. Terus Terus kemudian
Kemudian ada beban air sebesar 350.000. Beban air 350. Di debit apa kredit? Di debit, Pak, masih Oke, debit. terus Selanjutnya untuk kreditnya adalah kas. bebannya masih ada lagi enggak? Oh ya, itu listrik. Listrik dulu, beban listrik sebesar 500.000 di debit. Beban listrik 500.000. Oke, gini ya. Ya, Terus kemudian kreditnya kas. kasnya berapa? Kasnya 1.050.000 Angkanya dari mana itu? dari penjumlahan beban Jumlah ini ya. telepon, air, dan beban listrik. Penjumlahan ini 1.050.000 ya. Gini ya. Iya. Dibayar beban telepon, air, dan listrik. Oke. Sekarang ada kasnya ya. Ada, Pak. Sekarang kita masuk buku besar. Buku besar tanggal 29 ya. 9. Oke, 29. Jenis transaksinya, keterangannya adalah dibayar beban ini. Debit apa kredit? Kredit, Pak. Kredit sebesar 1.050.000. Kita cari ke bawah. Oke, terima kasih. Lanjut lagi untuk transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 30. Saya Pak. Adinda, Pak. Sudah Saya mengerti, Pak. Pak. Adinda Pak. Saya urut ya. Adinda Umul Fauzila. Iya, Pak. Di Oke. debit kas, Pak. Ush, soalnya aja belum dibuka, cepet banget. Kas, oke, kas, kemudian Jumlahnya 80 juta. jumlahnya berapa? 82 juta. 82 juta. Oke, terus Pendapatan jasa di kredit nilainya berapa, Bu? 82 juta. 82 juta. Oke, ada kasnya ya, sekarang buku besarnya. Tanggal 30 ya. 30. Iya. Keterangannya saya belum kasih keterangannya, diterima pendapatan ya. Iya, Pak. Diterima pendapatan jasa laundry ya. Oke. Terus debit apa kredit? Debit Debit sebesar 82 juta. Kita tarik, angkanya akan bertambah harusnya ya. Nah, 217 betul. Nanti ini kasih referensi satu-satu. Ini kasih referensi satu-satu. Oke. Terima kasih Mbak Dinda. Sekarang tanggal 31 terakhir, tanggal 31. Tanggal 31. Silakan tanggal 31 siapa? Saya Pak. Siapa ini? Mbak Tia. Pasti. Mbak Tia dulu. Mbak Tia ada? Mbak Tia, halo, ada? Tidak ada. Mbak Irfa? Hadirah Pak. Ada? Ada, oke. Mbak Irfa, silakan Mbak. Ya, soalnya Pak. Oke. Soalnya ini. Monggo. Menerima titipan pembayaran jasa laundry 3 juta. Kok tahu 3 juta? Karena pada saat dia menyerahkan laundry, asumsinya itu sudah ditimbang, sudah dikasih nota, tetapi belum dibayar. Sudah dibayar, tetapi pekerjaannya belum diselesaikan. Apa? Berarti dapat kas ya Pak? Ya. Ya, kas di debit Kas. sebesar 3 juta.
Kaos 3 juta. Oke. Terus lawannya apa? Lawannya apa? Kredit pendapatan ya, Pak. Betul. Mau pengakuannya pendapatan jasa usaha atau pendapatan apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kalau misalkan dengan mengakui sebagai pendapatan jasa, berarti nanti di akhir harus disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena itu sebenarnya kan belum dikerjakan, ya. Kan belum dikerjakan itu. Ya. Jadi kalau pilihannya ada dua, bisa menggunakan pendapatan jasa atau pendapatan jasa diterima di muka. Oke. Saya kasih namanya pendapatan jasa diterima di muka saja ya, supaya nanti agak beda. Enggak itu. Pendapatan jasa diterima di muka. Kenapa? Karena ini belum dikerjakan. Nilainya 3 juta. Walaupun kalau misalnya pendapatan jasa boleh enggak boleh, tetapi nanti di akhir tetap disesuaikan kayak tadi beban sewa asuransi dengan metode proporsional ya. Kemudian ini ada kas, maka buku besarnya adalah kasnya kita pindah ya. Pindah, diterima ini. Oke. Kemudian diterima titipan uang muka. Diterima uang muka. Jasa laundry. Oke. Terus nilainya berapa? Nilainya 3 juta di debit, Pak. Debit 3 juta. Nah, kita tarik. Nah, 220 juta. Kita kasih kode 11. Nah, ini kurang lebih seperti ini Mas dan Mbak. Jadi nanti coba dengan menggunakan rumus. Setelah ini kita masuk ke jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian nanti pindahkan ke neraca lajur. Nah, neraca lajur seperti apa? Neraca lajur itu nanti isinya sama seperti yang Mas dan Mbak buat. Saya contohkan satu. Neraca lajur itu ada punyanya tadi sebentar. Neraca lajur saya ambil contoh yang kemarin sudah di tunggu sebentar. Masih tak simpan di mana ini? Nah, saya buka lagi aja. Bentar. Sekalian, nanti tugasnya sampai neraca lajur ya. Ambil contoh satu. Oh, ini belum lengkap ya.
bukan ini. Bentar. Tadi saya sudah lihat punyanya siapa ya laundry saya. Mbak Linda. Nah, ini kan ada laporan umum, jurnal khusus, buku besar. Terus ada lagi enggak ini? Kok sampai sini? Masih ada lagi neraca lajur belum ya? Belum, ini belum. Tadi sudah ada yang apa yang benar. Nah, ini, yang ini. Ini bagus. Jadi nanti setelah membuat ini, buat neraca saldonya dulu. Muncul neraca saldo, nanti kita langsung buat neraca lajur. Jadi gini. Nah, saya contohkan yang tadi, Mbak. Yang tadi. Misalkan setelah membuat itu, buat neraca saldonya dulu. Ya, neraca saldonya dulu. Yang tadi sudah dibuat transaksi jurnal umumnya sudah ya, jurnal umum sudah. Dari daftar akun kita pastikan sudah, kita kasih kode hijau, sudah warna, sudah dikerjakan, kita kasih sheet-nya warna hijau. Kemudian setelah itu jurnal umum juga kita sudah kerjakan, kita kasih warna hijau. Kemudian buku besar asumsi sudah dikerjakan, tapi saat ini saya contohkan hanya yang kas, kita kasih warna hijau. Nah, kas ini saldo kasnya berapa, Mbak? Mas? Saldo air kas berapa? Halo? Saldo air kasnya berapa? 220. 220, betul. Saldo airnya 220. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke dalam neraca lajur. Kita contohkan yang tadi neraca lajurnya ada di sini, di neraca saldo dulu. Saya pindahkan, coba saya copy. Nah, neraca lajur di sini kita pindahkan. Ini neraca saldo ya. Neraca saldo. Nanti setelah ini buat neraca lajur. Neraca lajur. Ini. Oke, di neraca saldo kita pindahkan, Bu. Kode akunnya berapa tadi? 11. Nah, kode akunnya di buku besar kita lihat kode akunnya berapa? 11, kita pindah. Kemudian nama akunnya apa? Kita pindahkan. Kas. Nah, sekarang debit kreditnya mana? Debit kreditnya kas itu saldonya selalu di debit. Kita ambil buku besar, nilainya berapa? 220. Jadi saldo. Nanti jumlah ini dengan jumlah yang di kredit ini harus sama karena bahasanya adalah neraca. Jadi jumlah kanan dan kiri harus sama. Kita rumuskan 200. Nanti kalau ada sini ada utang dan sebagainya silakan diispu semua, nanti hasilnya ini dan ini pasti sama. Nah, setelah neraca saldo kita buat neraca lajur. Neraca lajur seperti apa? Neraca lajur itu contoh seperti yang tadi Mbaknya digambarkan, neraca lajur dia seperti ini. Kita hanya tinggal mindah salin, kita pindahkan ke neraca lajur sini. Kita pastekan. Nah, nama akunnya sama. Jadi ini sama dengan
nama akun, kode akun harusnya ada diisi kode akun ya. Nama akun dan kode akun harusnya dikasih isi supaya tidak keliru. Nah, misalnya nama akun nanti bisa ditambahkan ya kode akun. Ini nama akunnya adalah misalnya contoh satu tadi kas, ambil di neraca saldo. Ini kan neraca saldo sama persis isinya sama dengan yang ada di sini. Nama akun, kemudian ini ada di posisi debit. Nah, sudah. Jadi nanti tugas yang untuk ke depan saya nanti akan share soal kasus, nanti dibuatkan model seperti ini. Sampai dengan neraca lajur ya. Jadi ada transaksinya adalah daftar akun, transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo sampai dengan neraca lajur. Neraca lajurnya sampai di posisi ini aja. Neraca lajurnya hanya sampai neraca saldo. JP sama ini nanti ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti soalnya kelas 1A dan B saya bedakan supaya nanti lebih variatif. Ada pertanyaan? Halo? Pak, Ya? nanti untuk buku besarnya itu semua akun atau cuma kas ya, Pak? Semua akun. Buku besarnya semua akun. Tadi saya contohkan aja. Buku besarnya semua akun. Buku besarnya ini kan saya contohkan hanya yang kas. Nanti buku besarnya semua akun. Kenapa semua akun? Karena nanti akun-akun ini akan direkap saldonya, kemudian nanti dipindahkan ke neraca saldo. Sehingga nanti neraca saldo ini sudah ada gambaran jumlah angka debit dan kredit sama. Kemudian nanti neraca lajur juga akan sama. Nanti tugas berikutnya akan bersambung lagi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Seperti tadi kan ada metode aset dan metode beban. Mm-mm. Nah, untuk itu kita dihususkan menggunakan metode aset atau beban atau terserah dari kitanya, Pak? Terserah dari jenengan, terserah. Tapi dikasih keterangan ya, menggunakan metode beban atau metode aset ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup, nanti kalau ada hal yang mungkin masih bingung bisa discuss. Ini nanti juga akan saya upload di YouTube. Jadi kalau ada hal yang mungkin belum jelas nanti bisa sambil monitor di video. Demikian hal yang bisa kami sampaikan, kami informasikan ke teman-teman mahasiswa mahasiswi. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.